Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Summa istaw'ib. Summa kemudian istaw'ib. Istaw'aba yastaw'ibu. Istaw'ib. Pergunakan atau kerjakanlah atau ambillah ra'saka kepalamu bil mashi dengan mengusap bi an tabulla yadaika dengan cara kamu membasahi kedua tanganmu wa tulsiqa dan merapatkan ru'usa asabi'i yadikal yumna jari-jari kepala jari-jari tanganmu yang kanan bil yusra dengan jari-jari tangan yang kiri wa tad'uhuma dan kamu meletakkan kedua tanganmu ala muqaddamir ra'si atas bagian depannya kepala wa tad'u dan kamu meletakkan ibhamaika kedua ibu jarimu ala sadghaika atas kedua pelipismu wa tumirruha dan kamu menjalankan wa tumirruhuma dan kamu menjalankan kedua tanganmu ai al yadaini yakni kedua tangan ilal qafa sampai kepada kepala bagian belakang. Summa kemudian inin qalaba in apabila in qalaba menjadi berubah sya'ruka rambutmu taruddahuma maka kamu mengembalikan kedua tanganmu ilal muqaddamati kepada arah depan liyasila supaya sampai al-ma'u air li jami'ir ra'si kepada seluruh kepala. Fahadihi maka ini ay al-imraru yakni menggerakkan warraddu dan mengembalikan kedua tangan itu marrotan satu kali li'adami sebab ketiadaan tamamil mashati sempurnanya mengusap bil imrari dengan melewatkan tangan ilal qafa sampai kepala bagian belakang min ghairatin dengan tanpa mengembalikan ilal mabda'i kepada permulaannya fa'illam yang qalib maka apabila tidak berubah sya'ruka rambutmu lisofrihi karena posisi rambutnya au liqasrihi atau karena pendeknya rambut au adamihi atau karena ketiadaannya rambut fala tarudda maka tidak usah mengembalikan kedua tangan itu li adamil faidati karena ketiadaannya faidah listi'malil ma'i dalam mempergunakan air fima terhadap apa-apa la budda yang tidak boleh tidak yang harus minhu daripadanya wa huwa dan dia mashul ba'di mengusap sebagian anggota kepala al-wajibi yang wajib fala yuhsabu maka tiada dihitung marratan saniyatan bagian yang kedua taf'alu kamu melakukan dzalika akan hal itu ay al-isti'aba yakni memeratakan salasa marratin sebanyak 3 kali wa kadzalika dan demikian pula ay fa'lut taslisi
yaitu mengerjakan tiga-tiga fi sairil a'dha'i, pada seluruh anggota badan. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, masih melanjutkan tentang kesempurnaan berwudu. Wudu itu taslis, sunnahnya tiga-tiga. Tapi dalam hal mengusap kepala, mengusap sebagian kepala, Rasulullah mengusapnya cuma sekali. Kita berapa kali? 3 ya. Iya, misalnya ini ambil air, ya usap, ya ambil air lagi usap, ambil lagi air usap. Rasulullah tidak begitu. Ambil air sekali diusap, sesudah itu menempatkan kedua tangan, ya, dibasahin kedua tangan. Sesudah dibasahi, lalu kemudian jempol ditempatkan di kening. Ini kening ya. Ini jarinya dirapetin, ya. Terus sesudah dirapetin, posisinya ditarik ke belakang sampai ke tengkuk. Nah ini sunnah, ya. Kalau sekiranya rambutnya tebal, maka kembalikan ke depan. Berantakan dari rambut, ya. Nah, itu ini sunnah, ya. Ambil air, tempelkan, ya, seperti ini, tarik ke belakang sampai ke tengkuk, ya. Lalu balik lagi depan. Ini sunnah, ya. Nabi mengamalkan sunnah seperti itu. Jadi mengusap kepalanya cuma sekali, tapi meratakan tangan ke seluruh anggota kepala sebanyak 3 kali. Kalau yang rambutnya tebal, kalau yang rambutnya tipis, sekiranya 1 kali cukup, maka cukup 1 kali dan tidak usah ditarik, ya. Ya. Ambil, usap ke belakang, sudah, nggak usah ditarik lagi. Nah, dan itu cukup 1 kali. Karena kalau berulang-ulang menjadi sesuatu yang la faidata, nggak ada faidah. Jadi ini cara wudunya Rasulullah. Berarti kita belum sesempurna wudunya Rasulullah. Orang yang rambutnya tipis atau rambutnya pendek atau botak karena nggak ada rambut, maka cukup narik tangan ke belakang dari depan kepala itu cukup 1 kali sampai tengkuk. Tapi kalau rambutnya tebal, itu ambil 3 kali, tarik ke belakang, dorong lagi ke depan, ambil lagi sampai 3 kali. Sesudah itu ya rapikan lagi, ya. Kalau bapak-bapak biasanya pada ngantongin sisir, ya, yang rada-rada gentle, ya, yang rada-rada apa namanya, perlente, ya. Dulu masih muda sering ngantongin sisir. Kalau sekarang udah tua ngantonginnya minyak angin. Beda yang dikantongin. Dulu masih muda bau minyak wangi, kalau sudah tua baunya minyak angin. Presker atau minyak yang lain. Ai fa'lut taslis, yaitu mengerjakannya 3-3 pada seluruh anggota wudu. Nah, kalau kita sudah gerakkan seperti itu, berarti kita mengambil rukun wudunya dasar dari madhab Imam Syafi'i, karena madhab Imam Syafi'i cukup mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala. Tapi karena kita melaksanakan kesunahan yang sempurna, jadi seolah keusap semua itu. Lah besok di akhirat, ya, anggota wudu yang terkena air wudu itu ghurran muhajjalin, ya. Ghurran muhajjalin, putih berkilau.
Jadi anggota badan yang terkena air wudhu itu besok di akhirat ghurran muhajjalin. Sehingga Rasulullah mengenali kita gampang. Biar kata dari kejauhan, kalau itu umatnya Rasulullah, umat Nabi Muhammad SAW, apalagi sering wudhu, sekalipun dari tempat yang jauh, pasti akan dilihat oleh Rasulullah. Sekalipun dalam kerumunan banyak orang, pasti akan dilihat oleh Rasulullah. Karena kata Rasulullah, umatku di antara kerumunan umat-umat yang lain itu seperti seekor kuda yang ada belang putihnya, di tengah-tengah kuda yang warnanya apa biasanya kuda itu? Merah gula ya. Ya, merah gula kan rata-rata kuda warnanya merah gitu ya. Merah gula Jawa. Nah, kenapa gula Jawa? Karena di Sunda nggak ada gula. Gula Sunda nggak ada, yang ada gula Jawa. Asem ya yang ada Jawa. Asem Jawa, nggak ada asem Sunda. Ya. Jadi sekalipun kita ngumpul dengan umat-umat yang lain, ya, kita ngumpul dengan umat-umat yang lain, itu kita akan ya ditandai dengan bekas-bekas wudhu, maka akan dengan mudah dilihat oleh Rasulullah. Apa tadi, ada gula Jawa, ada asam Jawa, ada Raja Jawa sekarang ya. Raja Jawa ya Sultan Jogja, itu Raja Jawa. Nah, itu cara kita menyempurnakan wudhu, namanya isbaghul wudhu, ya. Kata Rasulullah, ya, man tawaddo'a fa asbaghal wudhu'a summa masya ilal musalla atau ilal masjid, siapa orang yang berwudhu kemudian dia menyempurnakan wudhunya lalu dia berjalan ke masjid, maka kata Rasulullah diberikan catatan oleh Allah satu langkah, ya, diberikan satu langkah, diberikan 10 pahala kebajikan, dan satu langkah berikutnya dihapuskan 10 dosa lalu. Ya. Satu langkah 10 kebajikan kaki kanan, satu langkah kaki kiri 10 dosa dihapus. Kaki kanan melangkah diberikan pahala, terus begitu. Kalau begitu, yang paling bagus adalah orang yang rumahnya paling jauh dari masjid. Nah, biarin Pak Johan rumahnya dijual, pindah jauh. Ya kalau nggak mau kalah, orang lain lagi jalan, beliau sudah iktikaf di sini, gitu. Jadi pahalanya sudah dikantongin duluan. Itu. Cuman kadang-kadang kebalikan, yang jauh datang duluan, yang dekat datangnya begitu ya. Sono-sono tapi ya, sono-sono begitu. Iya. Malah ada yang jauh mau datang, yang dekat enggak sama sekali datang. Gimana itu ya? Ya udah urusan dia dah. Jadi begitu cara kita berwudu. Berarti wudu itu yang paling bagus adalah kita berwudu dari rumah masing-masing, baru kemudian berangkat ke masjid musola. Adapun di masjid, di musola diberikan fasilitas untuk wudu, atau misalnya diberikan fasilitas kloset, itu utamanya yang pertama bagi yang musafir. Orang tukang ojek sudah masuk waktu, dia mau sholat, nggak mungkin kan dia pulang ngambil wudhu dari rumah. Ya kalau rumahnya di Palmerah sini, kalau rumahnya di sono Pasar Minggu, ya. Nah, maka dia ambil wudhu di sini. Mules, kebelet, BAB, ada fasilitas
kloset di masjid. Nah, kemudian yang kedua, orang-orang dekat masjid yang batal wudhu ketika sudah sampai di masjid, itu memakai fasilitas dari yang ada di masjid. Jangan gara-gara air mati orang berduyun-duyun ngambil air masjid. Ya, itu kudu ada izin tuh, nggak boleh sembarangan ya. Ya, masjid kan milik Allah ya, tapi ada pengurusnya, izin dulu sama pengurusnya itu. Ya. Minggu kemarin air mati seminggu atau 2 minggu itu. Itu orang rame-rame pada ngambil air di masjid. Ya. Ya, izin dulu, kalau sudah ngambil ngasih bantuan buat bayar listrik, bukan beli air, karena beli air kagak boleh ya. Kemudian di dalam mengusap kepala ada doa, boleh dilihat tuh. Wa qul Allahumma ghashini ay ghattini bi rahmatika wa anzil alayya min barakatika wa adhillani tahta dhilli arshika yauma la dhilla illa dhilluka. Allahumma ya Allah ghashini, ya. Ucapkanlah olehmu, Allahumma ya Allah ghashini, tutupilah diriku, ay ghattini, yakni tutupi diriku bi rahmatika, lewat rahmatmu. Tutupi aib-aib diriku, tutupi kekurangan dan kesalahan diriku, baik itu di sisi Allah maupun di hadapan orang lain, birahmatika, lewat kasih sayangmu ya Allah. Wa anzil alayya min barakatika, dan turunkanlah kepadaku keberkahan dari sisimu atau dari keberkahanmu. Wa adhillani tahta dhilli arshika yauma la dhilla illa dhillu, dan naungilah aku di bawah naungan arasmu pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naunganmu Allah subhanahu wa ta'ala. Pada baca nggak nih? Ya, belum, ilmunya baru dapat. Wa fil adhkari, dan di dalam kitab Al-Adhkarun Nawawi, kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi, badala dzalika, mengganti pada doa itu dengan kalimat Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar wa adhillani tahta arsyika yauma la dhilla illa dhilluk. Nah, ini lebih gampang. Allahumma harrim, ya Allah, harrim, haramkanlah, sya'ri, rambutku, wa bashari, dan kulitku, 'alan nari, atas api neraka, wa adhillani, dan naungilah aku, tahta arsyika, di bawah arsmu, yauma la dhilla illa dhilluk, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita baca. Kita baca yang atas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghashini bi rahmatika wa anzil alayya min barakatika wa adhillani tahta dhilli arshika yauma la dhilla illa dhilluk. Itu doa yang diajarkan oleh kitab ini, yaitu mengambil catatan doa dari pengarang kitab ini, yaitu Imam Al-Ghazali. Tapi dalam kitab Adhkarun Nawawi, dalam kitab Al-Adhkar, doanya Allahumma harrim sya'ri wa bashari minan nari atau alan nari wa adhillani
tahta dhilli arsyika yauma la dhilla illa dhilluk. Nah, saya biasanya bacanya yang kedua karena dulu dari kecil ya waktu ngaji diajarin sama guru pada bacaan yang kedua. Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar. Paling tidak itu. Coba. Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nari wa adhillani tahta dhilli arsyika yauma la dhilla illa dhilluka. Itu bacaannya. Saya punya azam ini nanti kalau sudah selesai bab wudu saya ingin pindahkan ini catatan doa. Kalau sudah dipindahkan di kertas lain, di fotokopi, nanti dibagi-bagi supaya bisa buat amalan kita dalam berwudu. Selesai tentang mengusap sebagian kepala. Summamsah. Kemudian usaplah udhunaika kedua telingamu, dhahirahuma zahir keduanya, wa huwa dan dia zahir telinga itu ma apa-apa yali yang berdekatan ar-ra'sa yalir ra'sa yang berdekatan dengan kepala, wa batinahuma dan batinnya atau dalamnya telinga, kedua telinga, wa huwa dan dia ma apa-apa yali yang dekat al-wajha kepada muka, bima'in jadidin dengan air yang baru, ay ghairi ma'i balalir ra'si bukan air sisaan dari basuhan kepala, wa adkhil dan masukkanlah musabbihataika kedua jari telunjukmu ya, ay ra'saha yakni kepalanya jari telunjuk, fi somakhai udhunaika pada kedua lubang telingamu, wa adurhuma wa adur dan putarkanlah wa adur dan putarkanlah huma pada keduanya pada kedua jari itu fil ma'atifi pada lipatan-lipatan telinga, wamsah dan usapkan dhahira udhunaika zahir dari kedua telingamu, bibatni ibhamaika dengan dalamnya kedua jari jempolmu, wal wajhu dan muka wajah asyraful a'dha'i adalah bagian yang paling mulia, lakin akan tetapi fihi padanya manafidhu terdapat beberapa lubang, fi ba'diha pada sebagiannya, murrun yang pahit rasanya, kawasyakhil udhunaini seperti tai kedua telinga ya, tai kuping, kotoran kuping itu pahit. wal ba'di dan sebagiannya milhun ada yang rasanya asin dari lubang-lubang yang ada di kepala kita, kaddam'i seperti air mata, wal ba'di dan sebagiannya lagi hamidun asam warnanya. Asam itu apa? Linu ya, asin setengah asam, kecut. Hamidun kalladzi fil anfi seperti yang suka keluar dari hidung. Kalau masih basah namanya umbel, ingus. Kalau udah kering nempel di hidung namanya umpil. Itu rada ada asem-asemnya itu. Wal ba'di dan sebagiannya lagi adbun ada yang tawar rasanya,
Seperti apa? Karraiqi, seperti air ludah. Wa jumlatu manafidhihi, dan jumlah dari lubang-lubang yang ada di muka sittun, ada 6. Al-ainani, 2 lubang mata. Wal udhunani, 2 lubang telinga. Wal famu, 1 lubang mulut. Wal anfu, dan 2 lubang hidung. Kadza qala Syekhu Atiyatu, demikian sebagaimana dikatakan oleh Syekh Atiyah. Selanjutnya mengusap telinga. Mengusap telinga rukun wudu apa sunnah wudu? Ayo, wajib apa sunnah? Yakin? Yakin sunnah? Ayo. Ini kudu yakin ya. Mengusap telinga hukumnya sunnah. Tadi mengusap sebagian kepala hukumnya wajib. Kalau mengusapnya seluruh kepala tadi hukumnya sunnah. Jadi mengusap telinga itu hukumnya sunnah dengan cara bima'in jadidin, dengan air yang baru, bukan air sisaan mengusap kepala. Berarti prakteknya kita ambil air nih 2 jari, telunjuk sama jempol ya. Jari telunjuk dimasukkan ke lubang ya. Jari jempol ada di posisi bawah. Ini yang kanan ya. Ini yang kiri ya, biar lihat semua. Jadi jari telunjuk masuk ya. Kalau punya jari telunjuk ya. Kalau nggak punya ya lain urusan dah tuh ya, sebisanya. Jari telunjuk masuk ya. Ini jari telunjuk masuk, jari jempol di bawah. Lalu kemudian dorong ke atas ya. Sesudah dorong ke atas balikin lagi ke bawah ya. Ambil lagi air baru. Ini biar kelihatan. Ini dorong ke atas, tarik ke bawah. Bersamaan ya, kanan kirinya bersamaan. Dorong ke atas, tarik ke bawah ya. Bukan begini ya. Juga bukan sekedar di sini, bukan ya. Tapi jari telunjuk dimasukkan ke dalam lubang. Jari jempol itu cewer di bawah dulu, dicewer dulu nih ya. Terus puntir ke atas, balik lagi ke bawah. Itu mengusap telinga. Kudu berbarengan ya. Kudu berbarengan. Jadi adkhil musabbihataika fi somakhai udhunaika wamsah dhahira udhunaika bi batni ibhamaika. Masukkan kedua jari telunjukmu ke dalam lubang telinga, lalu kemudian ibu jari tempelkan di luarnya telinga, ditarik dari bawah, digeser ke atas, lalu kemudian kembali lagi ke bawah. Itu cara kita dalam mengusap kedua telinga. Nah, kalau nggak punya daun telinga, telinganya kuper nih hilang nih. Ya kira-kira aja itu yang tersisa di situ dah. Ya. Atau jarinya, jempolnya nggak ada. Ya. Ya, terus bagaimana? Ya ujungnya aja. Ada yang bukan jempolnya doang, tangannya dua-duanya nggak ada. Ya. Ya isyarat aja. Ya, isyarat mengambil kesunahan mengusap kedua telinga. Nah, kemudian wajah ini adalah bagian anggota badan yang paling mulia. Makanya nggak boleh sembarangan ya terhadap muka ya. Kalau bahasa halusnya ya muka atau wajah. Bahasa kasarnya ya, rai. Bahasa Jawa itu. Kalau bahasa Betawinya apa? Mukelo. Iya.
muka lu belipet gitu ya. Ada lagi yang jorok ya. Tapi jangan congor. Karena itu bagian dari muka. Ya Allah. Nah, muka ini terhormat. Maka orang lihat orang itu mula-mula yang dilihat adalah muka. Iya. Kalau badan doang susah dikenali, kecuali orang yang sudah kenal. Ya, Pak Johan lewat, ya, lewatnya membelakangi saya. Nah, saya kenali sekalipun nggak lihat mukanya. Jangankan masih ada fisik badannya, dengar suaranya aja udah tahu. Ya, karena sudah kenal. Tapi coba kalau orang belum kenal atau lamat-lamat nyimpangin kita nggak ngeliatin mukanya, siapa tuh tadi ya? Nah, perasaan kayak kenal tuh, lihat dari belakang gitu. Nah, maka muka ini bagian yang paling terhormat di antara seluruh anggota badan. Karena itu orang datang tampakkan mukanya. Ya. Orang kembali perlihatkan punggungnya, ya kan? Ya, kalau datang tampakkan muka, maka jangan buang muka terhadap orang lain. Emang dibuang kemana tuh mukanya? Ngapa tuh orang ketemu saya buang muka sama saya? Nah, itu beribahasa, buang muka itu melengos. Ya. Kalau buang mukanya dibuang ya kagak punya muka lagi. Ya. Jadi jurik dia. Ya. Ada badannya nggak ada mukanya. Nah, jadi muka bagian paling terhormat. Nah, di muka itu ada manafid, ada lempit-lempit atau lubang-lubang, ya. Ada lubang yang diselamatkan oleh kotoran yang pahit rasanya, yaitu telinga. Telinga itu diselamatkan dengan tai telinga, tai kuping. Udah pernah ngerasain tai kuping? Pahit, padahal kuning kecoklat-coklatan, ya. Tapi pahit. Kenapa pahit? Supaya binatang nggak masuk. Karena lubang kuping ini kalau kemasukan sesuatu dia nggak bisa nolongin dirinya, ya, nggak bisa nolongin dirinya. Coba kuping kemasukan semut, bisa nggak nolongin? Nggak bisa. Ya. Kalau mata masih bisa, ya, mata kemasukan kotoran, kedip-kedip masih bisa. Hidung masih bisa, hidung kemasukan nyamuk, ya, dorongin masih bisa, bisa. Ya. Mulut bisa, kuping nggak bisa. Nah, makanya dikasih penolak, yaitu namanya kotoran telinga, tai kuping, pahit. Ada yang asin, apa itu? Air mata. Udah pernah nelen air mata? Dulu masih kecil, suka nangis, ya. Nangis minta duit nggak dikasih, nangisnya makin kenceng, tuh airnya akan netes ke mulut, tuh rasanya asin. Ada lagi yang rada-rada sepet, ya, ingus, ya. Ada yang tawar, apa? Air liur. Nah, itu semua, ya, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam mengusap telinga itu ada doa, ya. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma asmi'ni munadiyal jannati fil jannati ma'al abrar. Itu doanya. Allahumma ya Allah, ij'alni, jadikanlah aku, minal ladzina, masuk dalam golongan orang-orang, yastami'una, yang mampu mendengarkan al-qawla, firman-firman Allah atau ucapan-ucapan yang baik, fayattabi'una ahsanahu, lalu kemudian bisa mengikuti kebaikan dari ucapan itu. Ya Allah, Allahumma asma'ni, Allahumma asmi'ni, ya Allah, perdengarkanlah aku, munadiyal jannati, panggilan menuju ke surga,
fil jannati, di dalam surga, ma'al abrari, bersama orang-orang yang mendapatkan keuntungan. Ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Allahumma asmi'ni munadiyal jannati fil jannati ma'al abrari. Ya, jadi itu doa ketika mengusap telinga. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.